Kalian yang ngikutin aku ngelindes si Bopeng ini, ceritain apa awalnya, nanti aku kasih uang jajan. Ketik, ceritain apa awalnya aku ngamukin sama si Bopeng. Kenapa dia terhadap diri aku setahun lalu setelah aku diamin itu ngelunjak. Ketik. Nih, dipantau sama si JPU Hong nih. Kenapa aku ngamuk sama si Bopeng ini setelah diapain aku? Kalau fitnah Markus, Judul itu mah basi. Tinggal Chris yang belum ya. Aku bang nggak mempan kalau difitnah begitu. Aku nggak kayak hidup aku nggak seharam dia ya. Aku masih mampu cari makan, ngisi lambung aku, anak-anak. Aku masih mampu, masih punya brain untuk ngisi lambungku, lambung anakku, lambung keluarga aku dengan uang halal. Nggak kayak lu. Zah. Selamat 1 tahun dibully. Oke, benar. Itu apa? Yang bikin aku akhirnya ngamuk itu, bulian apa yang bikin aku ngamuk itu? Kan niat dia sama sindikatnya ini kan paling takut mulut aku. Paling takut mulutku, karena apa? Nggak bisa sukses dia menjadi pemeras. Coba kalau nggak ada mulut aku ini, sukses dia mereview, sukses dia endorse, sukses dia ini. Bayangkan, cuman dengan mulut aku dia kecil, kecil sekarang. Betul, bawa-bawa anak. Ya dia ngomongin anak aku apa? Irama Stura naik dong. Iya, bayangin ya, kalau nggak ada Nepos nih, ngelindes dia. Makanya, Nepos ini paling disebelin sama si Bopeng sama sindikatnya. Karena, contoh gini, si Bopeng ini sama sindikatnya ya, kalau misalnya abis meres siapa, tuh, dihasut tuh. Oh, si Nepos dilepeh sama si A. Biar apa? Biar aku kesel sama orang itu. Padahal orang itu abis diperes sama dia, gitu. Itu terus sekarang kan yang lagi di framing kan sama si Bopeng ini, oh dilepas sama HS katanya. Udah jelas si HS yang ngajak aku ketemu di feed tuh. Ya udah lama nggak denger aku merepet. Ya kita merepet, ini hari kemerdekaan jadi kalian bebas apapun. Udah jelas-jelas di feednya aku atau dia ya. Iya kakak nanti pulang dari Korea ya kita ketemu. Yang selalu ngajakin ketemu aku tuh dia. Nggak ada, aku nggak ada urusan. Aku mah mau siapapun, inget ya, aku tuh orangnya tidak butuh dan validasi, dan aku tuh tidak suka cari muka. Dimana ada kebenaran di situ ada aku. Kenapa kalian jangan ngomong ikut campur gara-gara si Bopeng ini ngehina anak aku jadi gagal cita-cita. Jadi gagal cita-cita dia. Coba kalau dia itu anteng-anteng aja dengan apa nih, dengan korporasinya itu, nggak usah nyenggol-nyenggol aku. Aku tuh orangnya nggak pernah mau ngeganggu. Aku tuh orangnya tidak pernah mau ngeganggu periuk nasi orang, guys. Walaupun bagaimana, walaupun dia memeraskan, itu periuk nasi dia. Tukang ojek kerjaannya apa? Ngojek. Dokter kerjaannya apa? Meriksa pasien. Kontraktor kerjaannya apa? Ya kalian tahu apa. Lah, kalau si Bopeng kerjaannya memeras, ya itu pekerjaannya. Pekerjaannya memeras, karena dia jadi yang lain-lain nggak bisa. Dia senangnya memeras. Berbikinlah tuh korporasi pemerasan. Seolah-olah dia ini orang yang paling, jadi di framing. Nah, si Bopeng ini diciptakan ya seolah-olah orang yang paling menakutkan. Dilaporin lah orang nih, tiap hari dia ke kantor polisi, tiap hari dia ngoceh, tiap hari dia nyikat orang. Dia diciptakan seolah-olah menjadi sosok yang paling ditakutin dan paling dimalesin dan paling males berurusan sama dia, mendingan gue bayar aja gitu. Itu ya tujuannya si korporasi si Bopeng ini. Makanya segila itu dia bolak-balik ke PMJ seolah-olah bahwa dia ini, wah gue ini paling bener lah, gue ini paling berani. Lu kalau berurusan sama gue bakal jadi Richard Lee selanjutnya gitu. Itu nggak ada kejahatan yang sempurna ya guys. Tiba-tiba dia nyenggol lah si Nepos ini ya, ngamuk lah si Nepos ini, buyar lah cita-cita dia menjadi korporasi pemerasan ini. Coba dia nggak usah begitu. Siapa yang mau naik? Salah sasaran, betul. Dia salah cari lawan, guys. Irama Stura, mau naik gak Irama?
Si Preti mana Irama? Aku udah accept tuh. Ayo siapa yang mau naik? Tahu bikin kerjaan para hakim aja, LP owner. Iya benar. Benar itu. Ngabisin anggaran negara aja buat ngadain sidang-sidang ini. Si influencer babi itu sekali-kali aku jawab di live aja ya. Keenakan kalau nah kalau yang benar kita benerin. Waktu itu kan dia dibully kan. Masa di rutan nggak ada namanya di rutan? Betul, belum tentu di rutan itu bersalah karena masih banyak melakukan upaya hukum. Ada yang banding, ada yang PK, ada yang kasasi gitu-gitu. Kalau sudah di lapas, nah itu pasti sudah bersalah. Gitu kurang lebih ya. Apalagi Richard Lee masih di dalam persidangan. Belum tentu dia divonis bersalah, tapi whatever lah apapun ya vonisnya, nanti kita harus menghormati ya. Tapi yang kita harus perhatikan itu adalah jalannya persidangan, bagaimana si Bopeng ini ya bener-bener semua lupa. Kalau di luar lantang banget pemegang kunci indera. Tapi gini ya netizen ya, aku tadi baru WA-WAan sama lawyer Bunga. Dia kan pulang umroh katanya. Bagaimana Allah itu, bagaimana sepulangnya dari dia umroh itu, Allah itu membukakan mata masyarakat. Contoh, minta doa aja kerugian masyarakat. Emang dia siapa sih Kapit? Nggak ngerti Preti. Nggak ngerti. Taubat Bu, gua bukan pemeras. Tami BTN, lu tentara Dajjal, kenapa nyasar di sini? Tobat suruh apa sih Samira tuh suruh tobat, jir. Males aku diwarnain dengan sampah-sampah gini. Kita lagi ini Komal Pinter. Ini live pinter. Silina Mukaruji, aku tuh dilarang sama temenku ya. Udahlah Kak, dia lagi busui katanya. Tapi dia ngoceh-ngoceh terus, udah biarin aja si influencer babi itu pansos dulu ya. Nanti aja dia lawannya Mami Isa. Dipikir Mami Isa itu bakal di seleb selamanya. Aku udah laporin ke dia apa ulahnya si influencer babi itu. Nanti dia keluar dari rutan siap-siap aja ya. Kalau temen yang baik, nggak usah dia mau ke sana dengan ada maksud ya, minta 100 juta, minta bagian. Udah nanti dia kemarin udah telepon, aku depresi Kak, aku ini lagi depresi. Tapi udah setelah ngomong katanya masih story tentang aku, ya wajar aja ya dia nggak apa namanya tuh nggak punya nggak punya brand. Gimana mau punya brand? Makan babi aja bismillah dia. Ya udah langsung diladenin lah ya si influencer babi itu. Ntar kalau aku fit apa yang terjadi sebetulnya mau dia benar atau si Isa yang salah atau si Isa yang benar dia yang salah, aku mah nggak peduli. Tetapi maksud aku kalau memang dia teman yang baik, poinnya adalah satu, dia nggak ngajarin Isa Zega meres atau meminta imbalan dari pelapor. Ini dari siapa? Dari orang-orang yang ketemu di sana. Ya, udah Kak, kita udah tahu siapa yang salah, siapa yang benar. Orang dia aja di depan kita bilang, Isa kamu minta aja bayarin cicilan mobil katanya. Mumpung kamu lagi begini. Ih, si Isa Zega itu nggak semiskin adabnya lu, ya, babi. Nggak semiskin aku pikir dia setelah dia telepon aku dengan si Miss Gosip itu, aku pikir dia udah berhenti ya, ternyata enggak katanya. Ternyata enggak, ya udah. Ya aku mah nggak mau ngeladenin karena aku lagi fokus kepada pemeras ya. Aku lagi fokus kepada pemeras. Kenapa aku sekarang melihat entah siapa Asmarandana. Parah. Ya. Asmarandana katanya usia segini lagi ke filter ya. Tapi aku bacain ini soalnya lucu dia. Usia segini lagi seneng-senengnya pamer harta.
Sejak kapan? Netizen yang ada di sini nih ya, 204 pasang mata. Kapan kalian melihat si Fitri Sangguteru ini flexing? Kapan? Berdalih kerugian masyarakat. Itu karena ketahuan, Preti. Kalau nggak ketahuan, kalau nggak dibongkar begitu, bagi dua sama Markus. Boro-boro nyampe ke masyarakat, Preti. Boro-boro. Nanti aja kalau ketemu sayang, bawa aja bukunya, nggak usah di JNE-in, ntar rusak. Jadi temanku itu punya buku katanya bagus. Nah kalian belilah kalau lihat nih. Makna sholat. Isinya ringan tapi katanya bagus. Tuh lihat pas dibukain. Jangan bersikap sombong. Coba kalian beli deh ini buku. Dia mau ngasih aku, mau di JNE-in. Tapi aku bilang jangan. Aku suka baca buku soalnya. Aku masyarakat Rp1.000 tidak dapat Kak, karena 200M-nya nggak terjadi, 20M tidak terjadi, 50M tidak terjadi, 100M tidak terjadi. Gimana kalian dapat? Tapi kalau endorse-endorsannya itu yang bayar-bayar review-review itu mungkin ya menurut aku bagi dua sama Markusnya gitu. Karena yang idein kan yang bikin pasal-pasal kalau ini kalau bocor, kalau ini kan di atasnya. Beli rumah di Naira aja kebeli pasti. Aku nanti ada program ya, beli rumah nyicil ke developer. Boleh. Aku lagi pertimbangkan kalau setahun keberatan buat kalian mungkin aku akan naikkan menjadi 2 tahun. Kalau kalian mampu bayar nyicil ke aku selama 2 tahun, aku lagi pertimbangin tapi ya, aku lagi hitung. Kalau misalnya kalian gak di-approve sama bank, aku lagi pertimbangkan kalian boleh nyicilnya ke aku. Tapi orang-orang terpilih ya, terpilihnya itu apa? Satu yang memang niat pengen punya rumah. Kalau sekarang DP-nya 1.700.000. 1.700.000 kalian udah bisa akad. Aku dari abis mandi belum pakai lotion. Lotion dulu ya. Kalian itu pakai lotion itu wajib tahu. Biar nanti kalian yang masih remaja, seumur aku gini kulitnya masih bagus. Aku tuh pakai lotion dari umur 15 tahun. Sebelumnya malahan. Aku nggak bisa tuh habis mandi nggak pakai lotion. Lotionnya apa aja. Namanya lotion itu pasti semuanya bagus. Yang penting kulit kalian lembab. Kok murah, bulanannya berapa ya? Bulanannya nanti DP kalian berapa? Sekarang tanda jadinya. Ini UTJ ya. UTJ-nya 1,7. Nah, kalau kalian menyicil nanti dihitungin. Berarti selama 2 tahun itu plus biaya nyicil ke developernya berapa? Kak, perumahan yang baru dekat Satya Jakarta, Tangerang. Jakarta itu apa? Jakarta. Aku perumahannya Naira Residen sayang. Selain itu nggak ada. Uang tanda jadi satu bukan DP ya, uang tanda jadi 1,7. Cashnya berapa? Boleh nanti dikasih diskon kalau cash. Hilang tanpa arah, kamu nanti DM aku aja ya. Tapi kamu udah di Naira Residen nanti jangan hilang tanpa arah ya. Aku tuh kalau pakai lotion tuh males lengket di sininya. Kalau di sininya aku suka lengket karena terima kasih. Merpati Putih, terima kasih Merpati Putih kasih saya TKI di Malaysia Kak. Oh boleh tuh para TKI mungkin nanti juga aku akan ada program buat teman-teman TKI yang ada di luar. Kalau mau punya rumah nanti aku kasih program khusus buat para TKI
untuk mempermudah kalian punya rumah di Indonesia. Buat rumah yang terjangkau buat Gen Z. Sekarang aku tuh bukannya nggak mau buat Gen Z. Gen Z ini ya kalau misalnya mau rumah pasti mau di tempat di tempat yang bagus, deket ke jalan tol, kemana-mana deket. Nah sementara harga tanah itu mahal banget gitu, udah mahal banget kalau yang udah deket-deket akses. Nah aku lagi pikirin ya bagaimana caranya nanti Gen Z ini punya rumah dibanding apartemen. Nah, mungkin aku akan bikin rumah kecil-kecil daripada kalian tinggal di apartemen, tapi kalian punya landed house, punya tanah. Nah, nanti aku lagi pikirin bagaimana aku mau bikin rumah ukuran apartemen ya. Aku baru selesai nonton vlog Melanie House Tour. Belum semua itu Melanie itu. Melanie itu tour ke rumah aku itu belum sampai wing kanan. Dia baru wing kiri. Belum sampai wing kiri, dia baru wing kanan doang. Soalnya waktu itu udah kecapean kelilingnya. Besok aku janji besok sore. Mbak sayang, besok sorean ya. Sorry aku voice note. Besok sore aku soalnya siang ada agenda lomba Agustusan sama anak-anak kantor. Besok jam 3-an gitu ya aku mulai jalan ya dari kantor ya. Sampai besok. Sambil ngemil lagi. Sambil nunggu maghrib ya. Aku tuh suka kalau abis asar begini ngobrol sama kalian nunggu maghrib. Rambutnya cakep. Makasih. Preti kemana? Preti naik dong. Preti temenin ngobrol. Siapa yang mau naik coba? Aku lihat ah. Siapa yang mau naik? Ayo siapa yang mau ngobrol sama aku naikin. Ucup Nicole. Yani ini kalau Yani JPU Hok nonton, tolong deh di screenshot Ucup Nicole ini minta nomor WA-nya. Kamu ketik nomor WA-nya, nanti aku WA balik. Kak ceritain awalnya Dokpeng nyenggol.